Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kalian pertama kali masuk kelas 5 di tahun pelajaran 2001-2022. Gimana kabarnya? Semoga saja kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Apabila di antara kalian ada yang sakit, semoga lekas sembuh. Amin, amin, ya robbal alamin. Anak-anakku yang sangat saya cintai, sebelum pelajaran pada pagi hari ini, Pak Guru ingin bertanya loh. Apakah kalian sudah melaksanakan sholat duha? Baca ratib? Semoga kalian sudah melaksanakan dan doa kalian semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang sangat saya cintai, pada pagi hari ini jadwalnya adalah pelajaran tematik. Tema 1 dengan judul organ gerak hewan dan manusia. Tapi sebelum pelajaran kita mulai bersama-sama, marilah kita berdoa kepada Allah. Semoga pelajaran tematik pada pagi hari ini bisa membawa berkah, memberi manfaat kepada kalian semua. Amin amin ya rabbal alamin. Berdoa mulai. Iya kan. Amin. Anak-anakku semuanya saja yang sangat saya cintai, pada pagi hari ini materinya adalah organ gerak hewan dan manusia. Dari judulnya saja organ gerak. Nah, gerak kan bisa gerak ke sana, kemari, sesuka kehendak. Di sini organ gerak hewan bisa berjalan, bisa duduk. Kemudian manusia juga bisa beraktivitas kemana-mana. Mulai dari tangan kita gerakan bisa, kaki bisa, mulut juga bisa, mata juga bisa digerakkan, kedap-kedip. Bisa digerakkan semuanya. Mari kita pelajari satu persatu. Untuk subtema pertama adalah organ gerak hewan. Nah, saya ulangi lagi, organ gerak hewan. Berarti yang kita pelajari nanti adalah tentang hewan. Tapi kalian juga harus memahami kompetensi inti, kompetensi dasar. Nanti silakan dibuka di LKS kalian. Juga nanti kalian baca di persepsi. Di LKS yang sudah saya bagikan, silakan dibuka loh. Jangan dibiarkan, harus dibuka, dibaca, lalu dipahami. Nah itu kalau ingin menjadi anak yang mandai. Langsung saja di sini. Nah, di sini persepsi, ada hewan merupakan makhluk hidup. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Saya ulangi lagi. Salah satu
ciri makhluk hidup adalah bergerak. Bisa bergerak kemana saja, ke kiri, ke kanan, ke belakang, ke depan. Semuanya bisa janji ya. Coro Jawa nih, janji kewan iku sik urip isek iso bergerak. Paham? Oke, kita lanjut. Dalam pelajaran, nah ini pelajaran 1. Nah, pelajaran 1 adalah materi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, jangan Indonesia, salah kamu. Bukan tapi I, Indonesia. Dengan judul Sistem Gerak Hewan dan Manusia. Nanti saya ingin bertanya, ada berapa paragraf di teks bacaan? Nah, mulai sini. Ada berapa teks? Maaf, ada berapa paragraf? Anak-anak tahu paragraf itu apa? Nama lain dari paragraf itu apa? Pak Guru akan memberitahu pada kalian. Harus dicatat, diingat-ingat. Nanti kalau ada soal, ada semester, kalau kalian tidak bisa menjawab, berarti kalian tidak mau mendengarkan. Paragraf, nah, nama lain dari paragraf adalah alinea. Ciri di teks bacaan, berapa jumlah paragraf, berapa jumlah alinea pada teks tersebut. Contoh di sini. Sistem gerak hewan dan manusia ini berapa alinea, berapa paragraf? Cirinya adalah tulisan menjorok ke depan. Contoh. Wah, ada sponsor lewat. Ini 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Berarti dalam teks sistem gerak hewan dan manusia yang ada di LKS kalian, ini jumlahnya ada berapa paragraf? Ada berapa alinea? Nah, kalian sudah tahu karena sudah saya tandai. Yang paragraf pertama yaitu semua makhluk hidup. Nah, yang pertama ini. Kemudian paragraf yang kedua, guna melaksanakan. Nah, ini yang nomor 2. Oh, maaf. Ini tadi yang nomor 1. Nah, paragraf yang nomor 1, semua makhluk hidup dapat bergerak dan seterusnya. Kemudian paragraf yang kedua atau alinea yang kedua, guna melaksanakan terus. Kemudian yang ketiga, gerak itu. Kemudian berikutnya gerakan tubuh. Berikutnya rangka tersusun. Kemudian tulang-tulang. Nah, berarti ada berapa paragraf? 1, 2, 3, 4, 5, 6 paragraf atau alinea. Sudah paham sampai sini? Kalau nanti belum paham, bisa WA pribadi ke nomor saya. Jangan ke nomor orang lain, nanti nyasar. Saya teruskan. Paragraf itu juga dibagi beberapa macam paragraf. Bisa dicatat atau nanti di setel ulang. Nah, video ini disetel berulang kali supaya kalian lebih paham. Paragraf dibagi menjadi 3. Paragraf yang pertama adalah
paragraf deduktif. Apa yang dimaksud dengan paragraf deduktif? Paragraf deduktif adalah paragraf yang kalimat utamanya atau ide pokoknya itu adalah atau yang berada di awal paragraf. Itu yang disebut paragraf deduktif. Kemudian paragraf yang kedua adalah paragraf induktif, yaitu paragraf yang kalimat utamanya atau ide utama atau gagasan pokok itu berada di akhir kalimat atau di akhir paragraf. Kemudian paragraf yang ketiga yaitu paragraf deduktif induktif atau paragraf campuran. Paragraf deduktif induktif atau paragraf campuran itu adalah paragraf yang ide pokoknya, gagasan utamanya berada di awal dan di akhir paragraf. Wah, ini sulit ini. Kalau paragraf deduktif itu gimana, Pak? Paragraf deduktif caranya itu gimana? Kalau bisa mengetahui, oh ini paragraf yang deduktif, paragraf induktif, ini gimana Pak caranya? Nah, saya terangkan. Contoh di paragraf yang pertama. Semua makhluk hidup dapat bergerak. Semua makhluk hidup dapat bergerak. Itu kalimat pertama. Kemudian kalimat yang kedua, cara bergerak setiap makhluk hidup berbeda-beda. Kemudian kalimat berikutnya, kita telah mudah, dan seterusnya. Lah, caranya gini. Untuk mengetahui ini bentuk paragraf deduktif atau induktif atau deduktif induktif, caranya sampean baca. Nah, kalian baca paragraf atau kalimat yang pertama dulu. Nah, contoh di sini, semua makhluk hidup dapat bergerak. Kemudian kalimat berikutnya merujuknya kemana? Kembalinya kemana? Menerangkan yang mana? Contoh yang kedua, kalimat yang kedua, cara bergerak setiap makhluk hidup berbeda-beda. Lah, ini kembalinya ke awal sini. Kembalinya ke semua makhluk hidup dapat bergerak. Nanti kalimat berikutnya itu juga kembalinya jelas kembalinya ke sini. Pertama. Lah, berarti ini paragraf, jenis paragrafnya yaitu paragraf deduktif. Paham? Sampai di sini? Kemudian kita lanjut. Oh, maaf ini kok. Kita lanjut yang bawah, paling bawah ini. Sebuah teks tentunya terdiri atas beberapa paragraf. Tadi sudah saya jelaskan. Saya ulangi lagi. Sampai simak yang paling belakang ini. Yang paling bawah ke paling belakang, keliru. Sebuah teks tentunya terdiri atas beberapa paragraf. Nah,
Nah, saya besarkan. Sebuah teks tentunya terdiri atas beberapa paragraf. Masing-masing paragraf terdapat ide pokok. Nah, terdapat ide pokok atau gagasan utama. Tadi sudah saya jelaskan. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Nanti kalau pembelajaran tatap muka saya jelaskan lebih detail. Oke, langsung saya lanjut berikutnya. Materi berikutnya adalah materi atau pelajaran IPA. Nah, di sini dengan judul organ gerak kelinci. Ayo, siapa yang suka dengan kelinci? Nah, pasti di antara kalian ada yang suka senang memelihara kelinci. Seperti Pak Guru. Pak Guru juga senang sekali memelihara kelinci. Tapi sayang kelinci saya hilang. Oke, langsung saja. Kelinci. Nah, ini kelinci merupakan kelompok hewan yang paling sempurna baik morfologi ataupun anatominya, karena ia mempunyai susunan organ yang kompleks dan susunan metabolisme di dalam tubuhnya yang juga kompleks. Kelinci ini juga mempunyai gigi taring. Gigi taring atau kaninus. Tidak terdapat pada kelinci. Loh, kok tidak dapat pada kelinci? Saya ulangi lagi. Pada setiap rahang dari kelinci ini, pada setiap rahang terdapat gigi seri atau incisipus dan 2 buah di atas dan 1 buah di bawah. Gigi taring atau kaninus tidak terdapat pada kelinci. Oh, maaf, tadi saya menerangkan ada gigi taring di hewan kelinci. Ternyata tidak terdapat pada kelinci. Nanti silakan lihat di LKS kalian. Kemudian lanjut untuk mempersingkat waktu. Sekarang pembelajaran 2, yaitu pelajaran SBDP. Menengahi atau dengan judul gambar cerita. Apa gambar cerita ini ya? Ini maaf. Gambar cerita. Gambar cerita mungkin kalian sudah pernah atau membaca yang namanya komik. Komik atau komik ya? Pak Guru kok lupa ya? Ada kan obat batuk atau cerita bergambar ya, komik. Komik atau komik ya? Waduh, pusing Pak Guru ini. Oke, langsung saja ya. Pelajaran gambar cerita. Gambar cerita adalah suatu bentuk seni yang menggunakan gambar-gambar tidak bergerak yang disusun sedemikian rupa sehingga membentuk susunan cerita. Biasanya gambar cerita dicetak dan diterbitkan di atas kertas. Nah, komik itu loh. Kok komik ya? Mbah kono. Sekarang yang kalian harus pahami yaitu gambar cerita biasanya dicantumkan pada majalah atau surat kabar
Salah satu contoh gambar cerita adalah gambar ilustrasi. Nah, di sini ada gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi merupakan sebuah teks. Tujuan ilustrasi adalah untuk memperjelas, memperindah, atau informasi dari sebuah bacaan. Objek gambar ilustrasi dapat dibedakan atau dapat apa ini? Nggak jelas loh. Langsung saja untuk tahap-tahap dalam menggambar ilustrasi yaitu sebagai berikut. 1. Persiapan bahan dan alat. Kemudian 2. Penentuan tema. Kemudian 3. Pembuatan skitsa. 4. Penyempurnaan gambar. Ya, yang penting yang kalian pahami gambar cerita itu sampai melakukan karikatur, membuat gambar-gambar jelek nggak apa-apa. Kemudian ada teksnya, itu gambar atau gambar cerita atau ilustrasi. Oke, langsung saja kita lanjut lagi. Pelajaran IPA lagi. Nah, di sini silakan dilihat di LKS kalian. Selain kelinci, hewan lain juga memiliki organ gerak. Berikut beberapa organ gerak hewan. Yang pertama atau yang ke-1 yaitu burung. Burung kakak tua hinggap di jendela. Nenek sudah tua, giginya tinggal 2. Nah, kemudian berikutnya yaitu kalian harus melihat di LKS kalian. Silakan baca di sini. Nah, ada gambarnya. Kemudian yang kedua adalah ikan. Kemudian yang ketiga adalah kadal. Nah, kalian harus baca loh di LKS kalian. Masa Pak Guru yang ngomong terus. Ya. Kemudian sekarang kalian saya kasih tugas untuk membaca di LKS kalian, yaitu tentang burung. Kemudian kedua tentang ikan. Kemudian yang ketiga tentang kadal. Silakan dipahami. Oke anak-anak, sampai di sini saja pelajaran tematik pada pagi hari ini. Pak Guru mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian Pak Guru hanya berdoa mudah-mudahan pelajaran meskipun lewat daring atau online, kalian semuanya bisa memahami apa yang Pak Guru terangkan. Dan Pak Guru juga berdoa mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan 1, corona harus hilang dari muka bumi ini, khususnya di negara kita yang tercinta yaitu Indonesia. Amin amin ya rabbal alamin. Dan saya akhiri, kalau ada omongan atau kata-kata saya yang salah dalam menerangkan pelajaran pada pagi hari ini, Pak Guru mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.